Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat-sangat penting, ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi. Kita belajar agama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta Al-Iman yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang masih materi tentang zuhud, yaitu belajar hidup zuhud. Pada kesempatan yang lalu atau pada kajian yang sebelumnya, kita telah membahas bersama tentang urgensi atau pentingnya zuhud. Bahwasanya zuhud sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan zuhud adalah tarkur rahbati fima la yanfa'u fid daril akhirah. Zuhud adalah seseorang, seorang muslim, seorang muslimah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Seorang muslim, seorang muslimah meninggalkan segala hal, segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Wa huwa fudulul mubahil lati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Ya, contohnya berlebih-lebihan dalam hal-hal mubah yang tidak mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asiqatil qalbi bima indallah. Dan orang yang zuhud itu adalah orang yang percaya dan yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian zuhud yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah, kemudian sebelum kita memasuki materi belajar zuhud, maka di sini yaitu kitab yang kita bahas setiap hari Ahad, yaitu Muqaddimah At-Tuhfah Al-Iraqiyah yang ditulis oleh Dr. Yahya bin Muhammad bin Abdullah Al-Hunaidi. Di sini beliau menjelaskan az-zuhdu arba'atu aqsam. Zuhud itu ada 4 macam. Ya, jadi macam-macam zuhud. Beliau mengatakan yang pertama, jadi macam-macam atau jenis-jenis zuhud. Al-awwal, yang pertama, az-zuhdu fil harami bitarkihi. Zuhud itu adalah seseorang meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi zuhud macam yang pertama itu seseorang
meninggalkan segala sesuatu, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin wa huwa zuhdul awam. Dan zuhud yang pertama ini, para pecinta iman, ini hukumnya wajib, ya. Setiap muslim dan muslimah wajib meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seseorang tidak dikatakan dia hidup zuhud selama dia masih mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Walaupun mungkin seseorang itu pakaiannya sederhana, dia tinggal di rumah yang tidak mewah, ya. Tapi selama orang tersebut masih bercampur, masih suka mengerjakan, melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak mengatakan orang tersebut adalah orang yang zuhud. Jadi zuhud yang pertama itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, para pecinta iman, kata beliau, az-zuhdu fi syubhah, yaitu zuhud dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Zuhud dengan meninggalkan perkara-perkara atau hal-hal yang syubhat. Beliau mengatakan, wa huwa tarku ma yashtabihu 'alal 'abdi hal huwa halalun aw haram. Yaitu seseorang meninggalkan segala sesuatu yang hukumnya itu masih samar, masih belum jelas apakah sesuatu ini halal atau haram, ya. Sehingga ketika seorang muslim, seorang muslimah, dia pengen menjalani hidup yang zuhud, di saat dia dihadapkan dengan perkara-perkara yang masih belum jelas hukumnya, yang masih samar, maka lebih baik dia tinggalkan sampai jelas-jelas hukumnya. Kalau halal maka silakan dilakukan, silakan dikonsumsi. Tapi kalau jelas-jelas haram ya ditinggalkan. Adapun ketika perkara itu masih samar, kita masih belum tahu hukumnya secara pasti, kita belum yakin, maka kita berhenti dulu. Jangan kita lakukan. Kalau itu makanan jangan dikonsumsi, kalau itu minuman jangan diminum dahulu sampai benar-benar hukumnya itu jelas, ya. Jadi kata beliau, az-zuhdu fi syubha wa huwa tarku ma yashtabihu lil abdi hal huwa halal aw haram wa huwa zuhdul wara'in wa yusamma zuhdus salama. Zuhud yang kedua ini adalah zuhudnya orang yang hati-hati, ya. Orang yang hati-hati dan orang yang ingin cari keselamatan. Yang namanya kita masih ragu, ini boleh apa tidak, ini halal atau haram, ya, ini syirik atau tauhid, ini sunnah atau bid'ah. Jadi kita masih ragu, apakah perkara ini termasuk syirik atau bukan, ragu. Maka diam dulu, tinggalkan dulu sampai jelas-jelas perkaranya, ya. Apakah perkara ini sunnah atau perkara ini perkara yang bid'ah, maka kita belajar dulu, kita tanyakan kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Ini zuhud yang jenis kedua, yaitu meninggalkan segala hal yang hukumnya itu masih syubhat, masih samar, ya, belum kita ketahui hukumnya secara pasti atau kita belum memiliki ilmu tentangnya, dan kita perlu belajar atau bertanya kepada orang-orang yang lebih berilmu dibanding dengan kita. Asalis, sekarang yang ketiga, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga beliau mengatakan, yang ketiga adalah az-zuhdu fil fuduli minal mubah. Az-zuhdu fil fuduli minal mubah, yaitu seseorang zuhud terhadap hal-hal yang sifatnya berlebihan, ya, zuhud terhadap hal-hal yang sifatnya itu berlebihan dalam hal-hal mubah, ya, berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Contohnya apa? Di sini beliau mengatakan, wa huwa ma yafdulu an qadril hajati minat ta'ami wasyarabi wal libasi wa nahwi dzalika
wa huwa zuhdul khawas. Yaitu seorang muslim, seorang muslimah meninggalkan apa-apa yang berlebihan dari makan, ya, kemudian minum, kemudian pakaian, atau yang semisalnya. Ini zuhud yang ketiga, ya. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk jenis yang ketiga ini seseorang perlu berusaha, ya, perlu melatih dirinya. Ketika dia tahu saya butuh makan itu mungkin sehari 3 kali. 1 kali makan misalnya 1 porsi, ya, 1 piring, itu sudah cukup sehingga dia bisa ibadah, dia bisa sholat, dia bisa bekerja, yaitu secukupnya, ya. Jangan sampai berlebihan, ya. Terkadang ya boleh seseorang dia makan sampai kenyang, tapi ya jangan jadi kebiasaan. Jangan setiap hari makannya sampai kekenyangan bahkan berlebihan. Sehingga ketika mungkin seseorang itu bisa merasakan ketika dia makannya berlebihan, melampaui batas, ya, maka badannya itu akan berat. Dia akan ditimpa sifat malas, ya. Mau baca Al-Qur'an itu malas karena makannya terlalu banyak, ya. Bawaannya itu ngantuk, dikit-dikit ngantuk, baru dapat 1 ayat sudah ngantuk. Kemudian ketika dengarkan kajian juga demikian, karena di antaranya sebabnya adalah berlebihan makan, ya. Kita makan, karena Allah juga memerintahkan di dalam Al-Quran supaya kita makan, supaya kita punya kekuatan. Tapi kita bisa memilah dan memilih sampai batasan mana kita makan, ya. Sampai batasan mana kita makan, jangan berlebihan. Ini zuhud yang ketiga. Begitu pula minum, ya. Begitu pula dalam berbelanja. Belanja makan, belanja minuman, belanja kebutuhan sehari-hari, belanja secukupnya. Jangan sampai berlebihan, ya. Karena Allah juga melarang kita berlebihan, wala tusrifu. Janganlah kalian berlebihan, ya. Janganlah kalian berlebihan. Kemudian wal libas. Ketika kita belanja pakaian, kalau memang pakaian itu masih layak, masih bagus, masih pantas dipakai, ya secukupnya, ya. Mungkin kita beli beberapa untuk ganti dan sebagainya, maka silakan. Tapi kalau kita mengkoleksi pakaian, bahkan ada pakaian yang jarang-jarang terpakai atau mungkin terpakainya sangat-sangat minim, jarang kita pakai, maka kita berusaha untuk menghindarinya, ya. Kita berusaha untuk menghindarinya. Jadi ini beliau mengatakan wa huwa ma yafdulu an qadril hajati minat ta'ami wasyarabi wal libas. Menghindari sikap berlebihan dalam makan, minum, ya, belanja pakaian, termasuk juga dalam hal tidur. Tidur itu kan mubah. Ya. Tidur itu mubah, tidur di waktu malam itu mubah. Hukumnya boleh, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Jangan sampai berlebihan sehingga badan kita akan menjadi malas. Badan kita akan menjadi berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol, ya. Ngobrol itu juga mubah. Hukumnya boleh. Tapi kalau kita berlebihan, kita suka ngobrol, suka nimbrung sana, nimbrung sini, maka waktu kita akan habis. Waktu kita akan habis untuk ngobrol, untuk berbincang-bincang, dan lain sebagainya. Itu pun kalau yang kita obrolkan, yang kita bicarakan itu hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Namun apabila yang diobrolkan, yang dibicarakan itu hal-hal yang haram, maka jelas itu harus kita tinggalkan. Para pecinta iman yang berbahagia, ketika seseorang berlebihan dalam hal mubah, dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan dia akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Ketika seseorang berlebihan melampaui batas dalam hal-hal mubah, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus lama-kelamaan dalam hal-hal yang diharamkan. Seseorang bermedia sosial, dia punya akun di Facebook, dia punya akun di Instagram, dia punya Twitter, dia punya WA, ya silakan. Selama kita menggunakan media sosial itu sewajarnya dan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini zuhud yang keberapa? Itu zuhud yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang sifatnya berlebihan dalam hal-hal mubah,
makan, minum, ngobrol, tidur, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kata penulis di sini, zuhdul abdi fima yashghuluhu anillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa zuhdul arifin. Yang keempat adalah zuhdul abdi fima yashghuluhu anillahi tabaraka wa ta'ala. Zuhudnya seorang hamba dalam meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan, ya, yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi yang keempat, kata beliau, kata penulis, zuhdul abdi fima yashghuluhu anillahi tabaraka wa ta'ala. Zuhudnya seorang hamba ketika dia meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan, yang melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zuhdul arifin. Ini zuhud tingkatan yang paling tinggi. Ya. Zuhud tingkatan yang paling tinggi, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan, yang menyibukkan diri dari beribadah kepada Allah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang dia tahu dirinya suka bermedia sosial, ternyata ketika dia bersosmed, dia sampai melalaikan sholat 5 waktu misalnya. Ya, dia sampai suka ngerasani, ngegosip dan sebagainya. Maka dia tinggalkan sosmed. Dia cukup dengan SMS dan telepon atau yang semisalnya. Maka ini silakan. Ya. Yang jelas yang keempat ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita sudah tahu bahwasanya aktivitas tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu itu melalaikan kita, membuat kita lalai, membuat kita terpedaya, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini perlu kita tinggalkan. Ini zuhudnya tingkatan yang keempat, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari penulis tentang macam-macam zuhud. Kemudian para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan, ya, walaysa zuhdu fid dunya bi farahil yadi minal mal, bal zuhdu fil qalbi. Di sini beliau mengatakan bukanlah zuhud itu seseorang tidak memiliki dunia sama sekali. Bukanlah sifat zuhud itu seseorang meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Dia enggak mau pakaian-pakaian, dia tidak mau memakai pakaian yang bagus. Dia tidak mau tinggal di rumah yang bagus. Bukan seperti itu. Walaysa zuhdu fid dunya bi farahil yadi minal mal. Bukanlah sifat zuhud itu ketika seseorang tidak punya harta sama sekali, dia enggak mau harta. Baliz zuhdu fil qalbi. Ya. Akan tetapi zuhud itu adalah amalan hati. Ya. Jadi diingat, baliz zuhdu fil qalbi. Zuhud itu sumbernya dari hati. Kalau hatinya seseorang itu zuhud, maka akan terlihat dari kehidupan sehari-harinya. Akan terlihat dalam ucapannya, akan terlihat dalam gerak-geriknya, akan terlihat dalam aktivitasnya, karena zuhud itu sumbernya di hati. Wa dzalika bi an la yakuna al-qalbu muta'alliqan bi hubbid dunya. Yaitu sikap zuhud adalah bi an la yakuna al-qalbu muta'alliqan bi hubbid dunya. Yaitu hatinya seseorang tidak cenderung mencintai dunia, tidak berlebihan dalam mencintai dunia, entah itu harta ataupun jabatan ataupun yang semisalnya. Tidak berlebihan, tidak terpaku hatinya kepada cinta dunia. Bal yakunu ta'alluquhu billahi wa ta'atihi. Akan tapi orang yang zuhud adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang zuhud itu hatinya selalu berisi rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud adalah orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana yamliku syai'an min mata'id dunya am la. Tidak masalah apakah orang itu punya harta atau tidak. Ya, selama hatinya orang tadi itu hatinya
cenderung kepada akhirat, ingat kepada kehidupan akhirat, dia suka beribadah kepada Allah, walaupun dia nggak punya harta, maka walaupun orang itu banyak hartanya, maka dia adalah orang yang zuhud. Fa inna zuhda qad yakunu ma'al ghina wa qad yakunu ma'al faqri. Ya, orang zuhud itu bisa dilakukan oleh orang kaya, zuhud juga bisa dilakukan oleh orang yang miskin, orang yang fakir. Kata beliau, fa inna zuhda qad yakunu ma'al ghina wa qad yakunu ma'al faqri. Zuhud itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta, dan juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang miskin. Fa fil anbiya was-sabiqin al-awwalin mimman huwa zahidun ma'ahinahul kasir. Hal ini telah disebutkan, ya. Hal ini telah dilakukan oleh para nabi. Ada di antara para nabi mereka orang-orang yang kaya. Mereka yang ada di antara para nabi yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ka Dawud wa Sulaiman alaihi wassalam. Ya. Seperti Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Mereka berdua adalah para nabi. Mereka berdua adalah orang yang nabi yang kaya raya. Nabi Sulaiman seorang raja, ya. Diberikan oleh Allah kemampuan bisa bahasa binatang, memahami bahasa binatang. Kemudian Nabi Sulaiman ini rakyatnya termasuk bangsa jin, ya. Walaupun demikian Nabi Sulaiman adalah seseorang yang zuhud terhadap kehidupan dunia. Beliau tidak dilalaikan dari kekayaannya. Beliau orang yang kaya, tapi Nabi Sulaiman adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Dawud, begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga nabi yang kaya. Beliau seorang bendahara, ya, yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka adalah para nabi yang hidupnya hidup yang zuhud. Kemudian wa kana Abu Bakrin wa Utsman wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum minaz zuhad ma'annahum min aghniya'is sahabah. Ya, begitu pula para sahabat-sahabat yang kaya seperti Abu Bakar, ya, Utsman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Mereka adalah orang-orang yang zuhud, ya. Abu Bakar punya harta, Utsman juga punya harta, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in, mereka punya harta, tapi mereka hartanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya digunakan untuk berinfak, hartanya digunakan untuk bersedekah, untuk membantu dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh orang-orang yang hidupnya zuhud, walaupun mereka orang-orang yang kaya raya yang diberikan oleh Allah keluasan harta. Bagaimana zuhudnya orang yang miskin? Orang yang miskin, beliau orang yang diberikan oleh Allah ujian, tidak punya harta atau hartanya sedikit, maka dia mau nggak mau dia harus zuhud kepada dunia. Ya, dia berusaha untuk zuhud kepada dunia. Seandainya Allah memberikan kekayaan kepada orang yang miskin ini, dia tetap akan berusaha hidup zuhud. Ya, dia akan mencontoh para orang-orang kaya yang hidupnya hidup zuhud. Kemudian di sini beliau mengatakan wa afdaluz zuhdi maka ala hadiyi wa khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik zuhud adalah zuhud yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik zuhud adalah zuhud seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau, bahwasannya beliau pernah bersabda, wa khairul hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau hidup zuhud, maka tiru kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingkari sekelompok orang yang datang ke rumah beliau. Ya. Wa qad ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'di sahabati zuhduhum fi nikahi wan naumi wal lahmi wa dzalika hatta yanqatu ila ibadatillah. Pernah ada 3 laki-laki datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 laki-laki tersebut tanya, bagaimana Nabi itu kalau di rumah? Ya. Bagaimana Nabi itu kalau di rumah?
Maka disebutkan Nabi kalau di rumah beliau sholat malam, beliau juga tidur. Beliau puasa, terkadang beliau juga tidak puasa. Dan beliau menikahi wanita. Maka 3 laki-laki tadi apa? Orang yang pertama di antara mereka ada yang mengatakan saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Ya. Kemudian orang yang berikutnya mengatakan saya akan puasa terus, tidak akan berhenti. Jadi dia akan puasa tiap hari. Orang yang ketiga, saya akan menjadi pemuda terus, saya tidak akan menikah. Kalau kita lihat 3 orang ini, mereka punya tujuan yang bagus. Ya. Mereka tidak mau tidur, mereka sholat malam. Ya. Orang yang diantaranya mereka mau sholat malam, tidak tidur, supaya bisa memperbanyak pahala. Bisa sholat tahajud semalam suntuk. Ya. Kemudian orang yang kedua, dia puasa tiap hari, tidak mau berbuka, kecuali mungkin hari-hari tasyrik. Ketika hari raya baru dia berbuka. Ini tujuannya baik, ya, supaya dapat banyak pahala. Kemudian orang yang ketiga, dia tidak mau menikahi wanita supaya dia fokus beribadah. Ini tujuannya baik, tapi caranya salah, ya. Tapi cara mereka tidak dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh apa yang diinginkan oleh 3 orang tadi. Beliau mengatakan, ma balu aqwam qalu kada wa kada wa kada lakinni usolli wa anam. Jadi Nabi SAW beliau bersabda, lakinni usolli wa anam. Saya ini sholat, tapi saya juga tidur. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, beliau di waktu malam beliau juga sholat malam, beliau sholat tahajud, tapi juga beliau tidur. Tidak semalam suntuk beliau melakukan sholat. Wa asumu wa uftir. Ya, beliau juga puasa sunnah, tapi beliau tidak tiap hari puasa sunnah. Kadang beliau tidak puasa. Wa atazawwajun nisa. Kemudian Nabi SAW beliau menikahi wanita. Kemudian beliau bersabda, faman rohiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ini penjelasan dari Nabi SAW. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pahami dari penjelasan ini, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau hidup zuhud, maka kita contoh beliau, ya. Karena beliau adalah suri tauladan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa hidup zuhud, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup zuhud? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam salah satu kitab beliau, ya. La tatimmu, beliau mengatakan, fayakunu kama qala Ibnul Qayyim, la tatimmu rahbatu fil akhirati illa bizudi fid dunya wa la yastaqimu zudu fid dunya illa ba'da nadaraini sahihain. Seseorang itu akan bisa zuhud ketika dia memiliki dua hal. Ya. Seseorang itu akan bisa meniti hidup dengan zuhud ketika dia punya 2 pandangan. Nadorun fid dunya. Ya, yang pertama, kalau seseorang itu mau zuhud, maka dia harus memahami hakikat kehidupan dunia. Yang pertama, kalau orang itu mau zuhud, maka dia mau nggak mau harus paham hakikat kehidupan dunia. Sur'atu zawaliha wa fanaiha. Bahwasanya kehidupan dunia, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, orang yang mau zuhud itu harus paham kehidupan dunia itu bagaimana. Bahwasanya kehidupan dunia itu kehidupan yang cepat, ya, cepat berlalu, ya. Sebagaimana yang kita alami, mungkin sebagaimana yang kita alami saat ini, hari demi hari cepat berlalu, ya. Sur'atu zawaliha, cepat, ya. Kemudian keadaan itu cepat berubah. Ini kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia. Wa fanaiha, ya. Kemudian kehidupan dunia ini kehidupan yang fana, yang sementara, yang sebentar, bukan untuk selama-lamanya kita di dunia ini. Wat mihlaliha wa naqsiha wa khissatiha wa alamin muzahamati alaiha wal hirsi alaiha. Ya, kemudian kehidupan dunia ini penuh dengan kelelahan,
penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ya. Seseorang takut miskin, takut sakit, ya, terkadang takut mati dan sebagainya. Wa ma fi dzalika minal ghasas wan naghsi wal ankat. Wa akhiru dzalika az-zawal wal inqita'u ma yaqibu minal hasrati wal asaf. Ya. Maka orang-orang yang berebut dunia, orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal dunia, mereka akan ditimpa kecemasan. Mereka akan ditimpa kelalaian. Mereka akan ditimpa kegundahan, ya. Mereka akan ditimpa ketakutan. Ini orang yang kalau tujuannya itu dunia. Yang diingat itu cuma dunia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti, beliau pernah mendoakan, ta'isa abdud dinar. Celaka hamba-hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dirham. Ya. Kemudian di akhir hadis itu beliau mengatakan in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia dikasih dunia, dia ridho, dia senang. Tapi kalau dia tidak dikasih, maka dia pun marah, dia murka. Ya. Maka para pecinta iman, kalau kita mau hidup zuhud, maka jangan kita terlalu menggebu-gebu dalam masalah dunia. Kita harus memahami hakikat kehidupan dunia ini, bahwasanya dunia ini cuma sementara. Ya. Jangan ketika kita diberikan oleh Allah harta, kita senang, kita gembira. Ketika kita disempitkan rezekinya oleh Allah, kemudian kita murka, kita berkeluh kesah, kita marah dan lain sebagainya. Ini bukan orang yang zuhud. Ya. Orang yang zuhud ketika dia dapat harta, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia disempitkan rezekinya, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, maka dia tetap berusaha untuk bersabar. Kemudian beliau mengatakan fatalibuha la yanfaqu min hammin qabla husuliha wa hammin halal dhafari biha wa hum min wahasanin ba'da fawatiha wa hada ahadu nadharain. Orang yang mencari dunia, orang yang tujuan utamanya itu dunia, ya. Di pikirannya itu cuma ada dunia, maka orang yang seperti ini ketika dia mencari dunia, maka dia ditimpa ketakutan, ya. Takut enggak dapat rezeki, takut enggak bisa makan, takut enggak bisa hidup, ya. Kemudian ketika dia dapat harta, dia takut kehilangan, ya. Dia ditimpa rasa pelit, dia ditimpa sifat bakhil. Ini kalau orang tujuannya duniawi. Ketika dia belum dapat harta, dia berusaha mencarinya mati-matian. Dia takut kalau enggak dapat harta. Ketika dia sudah dikasih harta, maka dia takut untuk menggunakannya. Dia pelit untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hum min wahasanin ba'da fawatiha. Ketika dia kehilangan harta, maka orang yang seperti ini bisa stres. Ya. Dia bisa down hidupnya. Bahkan dia ingin bunuh diri dan sebagainya. Ini kalau seseorang itu tidak paham tentang hakikat kehidupan dunia. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kalau kita mau meniti jalan kezuhudan, maka kita harus memahami hakikat kehidupan dunia ini. Bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandangan yang kedua, ya. Pandangan yang kedua setelah kita memahami kehidupan dunia, kemudian pandangan yang kedua adalah an-nadrusani, an-nadru fil akhirati. Yaitu kita punya pandangan yang jelas kepada kehidupan akhirat. Ya. An-nadru fil akhirati wa iqbaliha wa maji'iha. Bahwasanya cepat atau lambat kehidupan akhirat itu akan mendatangi kita. Wala budda, dan hal itu pasti terjadi. Ya. Jadi dunia ini akan meninggalkan kita. Harta yang kita kumpulkan suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Atau kita yang akan ditinggalkan oleh harta kita. Ya. Kemudian istri dan anak akan kita tinggalkan. Ya. Kemudian jabatan suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Jadi dunia ini lama-kelamaan akan meninggalkan kita. Sedangkan kehidupan akhirat, ya, cepat atau lambat akan mendatangi kita. Ya. Wa iqbaliha wa maji'iha wa la budda min dawamiha wa baqaiha. Ya. Kemudian kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Wa syarafi ma fiha minal khairati wal masarrat. Ya. Kemudian kehidupan akhirat, kehidupan surga itu adalah kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi. Ketika seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga,
maka dia tidak akan ditimpa rasa cemas, dia tidak akan ditimpa rasa sedih, ya. Dia akan mendapatkan kesenangan terus-menerus kekal dan yang abadi. Minal khairati wal masarrat wa tafawutil ladzi bainahu wa bainaha huna fahiya kamalullahi subhanahu wa ta'ala akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jadi pandangan yang kedua yaitu seseorang harus merenung, meningkatkan imannya, meningkatkan keyakinannya bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kehidupan dunia. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya resep yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bagi orang-orang yang mau hidup zuhud. Yaitu kita harus punya pandangan yang jelas terhadap kehidupan dunia. Bahwasanya kehidupan dunia ini cuma sementara, kehidupan dunia ini melelahkan. Kemudian kita punya pandangan yang jelas terhadap kehidupan akhirat. Mungkin ada seseorang yang hatinya merasa sempit ketika diingatkan tentang akhirat, ya. Hatinya merasa sempit ketika diingatkan tentang kematian, ya. Karena orang yang seperti ini sudah dihinggapi cinta dunia. Ketika diingatkan tentang kematian, maka dia takut. Dia belum punya persiapan. Selama ini dia hidup dalam kelalaian dan sebagainya, ya. Ketika diingatkan tentang akhirat, dia marah dan sebagainya. Karena hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu resep yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian di antara hal-hal yang lain yang bisa membantu kita untuk bisa hidup zuhud adalah kita menguatkan keimanan, menguatkan keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita semuanya. Ya. Rezeki kita telah dijamin. Rezeki anak-anak kita juga telah dijamin. Ya. Rezeki seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, di jagat raya ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan terlalu khawatir, jangan terlalu cemas, ya, terlalu gundah gulana memikirkan masalah rezeki. Selama kita sudah berdoa kepada Allah, kita berusaha mencari yang halal, kita menempuh jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin rezeki itu akan datang. Ya. Rezeki itu akan datang ketika kita masih di dalam perut ibu kita. Itu sudah dicatat jatah rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang tidak akan mati, seseorang tidak akan meninggal dunia sampai jatah rezekinya telah habis. Kalau ada orang itu meninggal, kalau ada orang itu mati, maka kita yakini jatah rezekinya telah habis. Namun selama orang itu masih bernafas, jantungnya masih berdetak, maka dia masih memiliki jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika kita ingin hidup zuhud, maka jangan sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang cita-citanya duniawi. Ya, sedikit-sedikit ngomong dunia, jarang ngomong masalah akhirat, jarang ngobrol tentang persiapan setelah kematian. Kalau kita berteman, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tujuannya itu duniawi, maka kita akan kebawa arus. Ya. Kita masuk ke grup WA. Di situ cuma obrolnya tentang dunia. Jarang di situ ada nasihat-nasihat Islam, jarang mengingatkan tentang kebaikan, ya. Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hati ini lama-lama akan menjadi keras, kita akan terbawa. Sehingga kita lupa akhirat, kita lupa cari bekal setelah kematian dan lain sebagainya, ya. Kini kita harus benar-benar selektif dalam memilih teman, memilih sahabat, baik ini teman di dunia nyata dan juga teman di dunia maya, ya. Teman di medsos itu kita selektif, kita pilih dan sebagainya. Kita cari teman, kita cari sahabat yang mengingatkan kita tentang akhirat dan mengajak kita untuk mencari yang halal dari kehidupan dunia. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di antara hal-hal yang penting
ketika kita ingin menjalani hidup zuhud, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di awal pembahasan ini, zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Ya. Ini kita pegang. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu, baik ucapan ataupun perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Sehingga sebelum kita melakukan aktivitas, ya, kita mau beli HP. Kira-kira HP ini bermanfaat bagi saya atau tidak? Kira-kira HP ini melalaikan saya atau tidak? Kira-kira HP ini bisa menambah pundi-pundi pahala atau justru menambah pundi-pundi dosa kita? Ya. Kita mau beli motor, kita mau beli mobil, mau beli rumah, maka dipikir-pikir dulu. Kira-kira ini bermanfaat untuk kehidupan akhirat atau tidak? Bahkan kalau perlu kita berpikir, kira-kira ketika saya mau beli ini, beli itu, melalaikan atau tidak? Ya, kita bisa dapat pahala dari situ atau tidak? Kita mau melakukan aktivitas, kita mau pergi ke tempat ini, tempat A, tempat B, kira-kira kita bisa dapat pahala atau tidak? Ya. Jadi orang yang zuhud, sekali lagi, itu fokusnya akhirat. Dia cari dunia sewajarnya, tapi fokusnya adalah fokus akhirat. Dan orang yang zuhud adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Maka kita bisa memilah dan memilih. Kira-kira ini bermanfaat bagi saya di akhirat. Ya, maka lakukan. Kalau tidak bermanfaat atau justru membahayakan kehidupan akhirat kita, maka tinggalkan hal itu sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki sifat zuhud. Ya, sifat zuhud ini sumbernya dari hati dan akan tampak dalam anggota tubuh kita selama hati ini memang memiliki sifat zuhud. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yaitu macam-macam zuhud dan bagaimana seseorang itu memiliki sifat zuhud. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.